Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Angel dan kedua temannya ditahan oleh pihak berwajib. Bullying yang trio racun lakukan masuk ke dalam kategori bullying verbal. Bullying verbal juga dapat dikatakan sebagai awalan untuk menuju proses intimidasi ke tingkat selanjutnya. Pelaku bullying verbal mendapatkan ancaman pidana sesuai pasal yang sudah ditentukan oleh undang-undang dan akan dipenjara selama 3 tahun atau denda. Semua usaha orang tua trio racun pun dibuat bangkrut hingga sampai ke titik yang paling rendah. Gwen membuktikan ucapannya jika akan membuat orang yang sudah melukai putrinya akan menderita selamanya. Dan untuk pria yang menabrak Anaya sudah dibebaskan oleh Aiden karena pria tersebut mempunyai keluarga dan juga bayi. Aiden dan Gwen memaafkan pria penabrak itu karena bukan murni kesalahannya. "Maaf Pak, sepertinya saya tidak bisa maju ke kompetisi," ucap Gerald kepada Pak Chandra. Pak Chandra menghela nafas berat. Ia sangat menyayangkan hal ini, namun ia juga tidak memaksa. "Tidak apa-apa, lagi pula masih banyak waktu, jadi saya bisa mencari penggantimu dan Anaya," ucap Pak Chandra. "Baik, terima kasih Pak," ucap Gerald menundukkan sedikit kepalanya, lalu segera pamit undur diri. Gerald berjalan menyusuri koridor sekolah. Ia hari ini akan menjenguk Anaya yang masih koma di rumah sakit. "Ralph," seru Ica yang berlari ke arah Gerald. "Kamu mau ke rumah sakit?" tanya Ica. "Iya, kamu juga," Gerald balik bertanya. "Iya, kita bareng saja. Sudah 3 hari aku tidak menjenguk Anaya," ucap Ica berjalan bersisian dengan Gerald. "Oke," jawab Gerald. Gerald dan Ica menuju rumah sakit mengendarai kendaraannya masing-masing. Sudah 1 minggu Anaya berada di rumah sakit dengan keadaan koma dan belum menunjukkan perubahan. Ica menjadi cemas dengan keadaan temannya itu. Sampai di rumah sakit, Gerald dan Ica berjalan bersama menuju ruang ICU di mana Anaya dirawat di sana. Loh, Ica terkejut saat sampai di depan ruang ICU tersebut yang kosong dan Anaya tidak ada di sana. Jantung Ica berdetak dengan cepat. Segala pemikiran buruk melintas di benaknya. "Ralph," Ica menepuk pundak Gerald yang sama terkejutnya dengan dirinya. "Tidak mungkin," Gerald menggeleng pelan dan kedua matanya berkaca-kaca. "Ralph, jangan berpikiran seperti itu. Siapa tahu Anaya sudah sadar dan dipindahkan ke ruang rawat. Sebentar, itu ada suster." Ica menghampiri perawat yang baru memasuki ruang ICU tersebut yang sedang mempersiapkan kamar tersebut untuk pasien lainnya. "Sus, saya ingin bertanya, pasien yang bernama Anaya yang kemarin di sini dipindahkan kemana ya?" tanya Ica kepada perawat tersebut. "Yang korban kecelakaan itu ya, keluarganya memindahkannya ke rumah sakit di luar negeri," jawab perawat tersebut. Ica sangat terkejut saat mendengarnya. "Sejak kapan?" tanya Ica lagi. "Sejak 2 hari yang lalu." Ica terdiam beberapa saat, lalu keluar dari ruangan tersebut dan menghampiri Gerald dengan lesu dan sedih. "Bagaimana?" tanya Gerald. "Kita terlambat, Ralph. Anaya sudah dipindahkan ke rumah sakit di luar negeri," jawab Ica. Kedua matanya berkaca-kaca, sedangkan Gerald mengusap wajahnya dengan kasar. Gerald dan Ica berjalan lesu dan tidak bersemangat keluar dari rumah sakit tersebut. Keduanya memikirkan keadaan Anaya. Hari berganti minggu dan minggu berganti dengan bulan. Hari ini tepat 3 bulan lamanya Anaya sudah pergi tanpa kabar dan hari ini juga adalah hari kelulusan kelas 12.
Ica memegang sebuah kerangka bunga dan sebuah piagam sebagai bentuk penghargaan yang diberikan oleh pihak sekolah karena ia adalah siswi teladan yang mendapatkan nilai terbaik di sekolahan tersebut. Seharusnya ini adalah hari membahagiakan untuk dirinya. Namun nyatanya perasaannya sangat sedih karena mengingat sahabatnya. "Anaya, aku bisa mencapai ke titik ini karena kamu," ucap Ica di dalam hati. "Ca, selamat ya," ucap Gerald dan Lucky bergantian mengucapkan selamat dan menyalami gadis berkacamata itu. "Terima kasih," jawab Ica dengan lirih, menahan tangis. "Kita semua mengingatnya." Gerald menjadi ikut sedih karena mengingat Anaya yang tidak pernah ada kabarnya. "Ralph, coba sekali lagi kita temui keluarganya," pinta Ica dengan nada memohon. Gerald menghela nafas kasar karena keluarga Anaya sepertinya telah menutup semua akses tentang Anaya. Gerald pernah bertemu langsung dengan Sander Clark, bahkan sampai memohon, tapi tetap saja mereka tidak memberikan informasi tentang keberadaan dan kabar Anaya. Dan Ica juga pernah berkunjung ke rumah Anaya, namun ia tidak diizinkan masuk dan langsung diusir oleh satpam yang berjaga di sana. "Kamu ada ide, Ki?" tanya Gerald kepada Lucky. "Otakku buntu, kita sudah mencoba berbagai cara, namun hasilnya tetap zonk. Keluarga Clark tidak mudah untuk didekati," jawab Lucky mendesah frustasi. Ica menundukkan kepalanya. Ia merasa bersalah kepada Anaya karena tidak bisa melindungi temannya itu. "Yang aku heran, beasiswa Ica tetap berlanjut kan? Tidak dicabut oleh ayahnya Anaya?" tanya Lucky. "Iya, bahkan tadi kepala sekolah mengatakan jika ayahnya Anaya akan membiayai aku sampai S1, jawab Ica. Ketiga orang itu terdiam sesaat, namun beberapa saat kemudian mereka melotot dan saling pandang, lalu berlari menuju ruang kepala sekolah. "Maaf, saya tidak bisa memberitahu keberadaan Anaya kepada kalian," ucap kepala sekolah kepada ketiga muridnya dengan sesal. "Memangnya kenapa, Pak? Kami adalah temannya dan kami ingin mengetahui kabar Anaya," ucap Gerald dengan kesal. "Kalian harus tahu ini. Kecelakaan dan bulian yang terjadi kepada Anaya menyisakan luka yang sangat dalam untuk keluarganya. Jadi inilah alasan mereka untuk menutupi Anaya dari publik dan dari segala kekurangan yang dia miliki," jelas kepala sekolah. "Tapi apakah kami boleh mengetahui kabar Anaya, Pak?" tanya Ica dengan kedua mata yang berkaca-kaca. "Yang terakhir saya dengar, Anaya masih mengalami koma," jawab kepala sekolah. Kedua pipi Ica sudah banjir dengan air mata. Ia tidak menyangka jika sahabatnya akan menderita selama ini. Hospital Amerika Serikat. "Aku ingin putriku tetap hidup dengan semua alat bantu yang melekat di tubuhnya," bentak Gwen kepada dokter yang mengatakan jika Anaya sudah tidak bisa dipertahankan lagi. "Kamu pikir kamu adalah Tuhan yang bisa menentukan hidup dan matinya seseorang?" bentak Gwen lagi kepada dokter yang menundukkan kepala di depannya. "Sorry, tapi putri Anda sudah koma selama 3 bulan dan kita cari rumah sakit lain yang bisa menangani putri kita," ucap Gwen kepada suaminya tanpa ingin mendengarkan penjelasan dokter. "Nyonya, kami akan berusaha semampu kami untuk menyembuhkan putri Anda," ucap dokter tersebut saat melihat suami istri itu akan keluar dari ruangannya. Aiden mengangguk sebagai jawaban, sedangkan Gwen sudah keluar dari ruangan tersebut. "Dad, aku rasanya ingin mati saja jika putriku tidak tertolong," ucap Gwen menumpahkan tangisnya kepada suaminya saat mereka berada di depan ruang rawat putrinya. "Mam, semua yang terjadi sudah menjadi kehendaknya," jawab Aiden lalu memeluk istrinya dengan sangat erat. "Aku tidak ikhlas.
jawab Gwen terisak perih di pelukan suaminya.